Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 7 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar keindahan karakterlah yang menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Silahkan Oma Tice. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah tanggal 7 November tahun 2021 berjudul Dihiasi dengan Keindahan Ilahi. Ayat tema berbunyi, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Mazmur 27 ayat 4. Kekuatan yang mulia berada dalam jangkauan setiap orang. Di bawah pengawasan Allah, seseorang dapat memiliki pikiran yang tidak rusak, dikuduskan, ditinggikan, dimuliakan. Melalui rahmat Kristus, pikiran manusia memenuhi syarat untuk mengasihi dan memuliakan Allah, Sang Pencipta. Tuhan Yesus datang ke dunia kita untuk mewakili Bapa. Kristus adalah gambar nyata dari pribadi Bapanya, dan Dia datang ke dunia kita untuk memulihkan dalam diri manusia gambaran moral Allah, agar manusia itu walaupun jatuh dapat melalui kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah dimeteraikan dengan gambar dan karakter ilahi. Tuhan ingin anak-anak menjadi cantik, bukan dengan perhiasan buatan, tetapi dengan keindahan karakter, pesona kebaikan, dan kasih sayang yang akan membuat hati mereka terikat dengan sukacita dan kebahagiaan. Anak perempuan harus diajar bahwa pesona sejati kewanitaan tidak semata-mata dalam keindahan bentuk atau ciri atau dalam kepemilikan prestasi, tetapi dalam roh yang lemah lembut dan tenang, dalam kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, dan kemauan untuk berbuat dan menderita untuk orang lain. Mereka harus diajar untuk bekerja, belajar untuk suatu tujuan, untuk hidup untuk suatu tujuan, untuk percaya kepada Tuhan dan takut akan Dia, dan untuk menghormati orang tua mereka. Kemudian, ketika mereka berkembang dalam beberapa tahun, mereka akan tumbuh lebih berpikiran murni, mandiri, dan dikasihi. Tidak mungkin menjatuhkan wanita seperti itu. Dia akan lepas dari godaan dan cobaan yang telah menghancurkan banyak orang. Kristus diutus sebagai teladan kita, dan tidakkah kita akan menunjukkan bahwa kita memiliki semua kasih dan kebaikan serta pesonanya? Kasih Yesus Kristus akan menguasai karakter dan hidup kita, dan percakapan kita akan menjadi kudus, dan kita akan memikirkan hal-hal surgawi.
Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang keindahan ilahi. Keindahan ilahi apa yang dimaksudkan? Roh Nubuat menjawab dalam Signs of the Times Juni 30 tahun 1881 paragraf 12 yang berbunyi, ketika tercermin dalam murid-muridnya, keindahan ilahi Kristus dinyatakan kepada dunia. Keindahan keilahian yang dimaksudkan adalah keindahan keilahian Kristus. Namun jangan lupa, renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 329 paragraf 2 yang berbunyi, Tuhan Yesus datang ke dunia kita untuk mewakili Bapa. Yesus datang untuk mewakili Allah Bapa dan tidak ada yang lain. Yesus datang hanya untuk mewakili Bapanya. Artinya, keindahan keilahian yang Yesus nyatakan adalah keindahan keilahian Bapanya. Karena memang Yesus adalah gambar nyata dari pribadi Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Filipus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Meski kita sudah tahu keindahan keilahian Kristus yang dimaksudkan, tetapi keindahan keilahian tentang apa yang dari Kristus yang perlu kita ketahui? Atau apa yang dimaksudkan dengan keindahan keilahian Kristus? Mari kita baca lagi penjelasannya dalam Lift Him Up halaman 265 paragraf 6 yang berkata, Henokh berjalan dengan Allah, tapi bagaimana ia mendapatkan keintiman yang manis ini? Itu adalah dengan memiliki pikiran tentang Allah terus-menerus di hadapannya. Saat dia keluar dan saat dia masuk, meditasinya tertuju pada kebaikan, kesempurnaan, dan keindahan karakter ilahi. Keindahan ilahi yang dimaksudkan adalah keindahan ilahi dalam karakter. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 329 paragraf 3, berkata, Tuhan ingin anak-anak menjadi cantik bukan dengan perhiasan buatan, tetapi dengan keindahan karakter, pesona kebaikan dan kasih sayang yang akan membuat hati mereka terikat dengan sukacita dan kebahagiaan. Keindahan karakterlah yang Allah harapkan dari anak-anaknya. Nah, sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, adakah kita dapat memiliki keindahan karakter? Tentu tidak, sebab kita adalah ranting-ranting dan sebuah ranting tidak dapat mengeluarkan buah dari dirinya sendiri. Oleh karenanya, keindahan karakter datang bukan dari diri kita, tapi dari Kristus. Sebab tadi kita sudah baca bahwa keindahan keilahian Kristuslah yang ditampilkan. Sebab Yesuslah yang telah datang untuk mewakili Bapanya dan menyatakan keindahan karakter ilahi. Roh Nubuat berkata dalam God's Amazing Grace halaman 235 paragraf 2, berbunyi, betapa indahnya karakter yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari Kristus. Dia harus menjadi pola kita. Keindahan karakter Kristuslah yang kita perlukan agar karakter kita pun menjadi indah. Yesuslah pola kita. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki karakter Yesus yang indah ini? Bapa Kita Peduli halaman 337 paragraf 2 menjelaskan. Keindahan karakter yang sejati bukanlah sesuatu yang terlihat hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu. Kasih karunia Kristus yang tinggal di dalam jiwa dinyatakan di bawah semua keadaan. Keindahan karakter adalah hasil pekerjaan kasih karunia Kristus yang tinggal dalam jiwa. Nah, apakah kasih karunia Kristus itu? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 436, paragraf 2. Berkata, Juru selamat menggunakan upacara lambang ini untuk mengalihkan pikiran orang banyak kepada berkat-berkat yang akan diberikannya kepada mereka. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Suaranya terdengar dalam nada yang menggema di seluruh halaman Ka'bah. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya itu akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Yang dimaksudkannya, kata Yohanes, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Air yang menyegarkan itu, yang memancar di tanah yang kering dan tandus, yang menyebabkan padang pasir bersemi dan mengalir keluar untuk memberikan hidup kepada orang yang akan binasa, adalah satu lambang daripada kasih karunia ilahi yang hanya Kristus saja dapat memberikannya, dan yang seperti air hidup itu akan membersihkan, menyegarkan, dan menguatkan jiwa. Ia yang di dalamnya Kristus tinggal mempunyai di dalam dirinya pancaran kasih karunia dan kekuatan yang tidak pernah akan habis. Perhatikan, air yang Yesus maksudkan adalah roh, dan air itu adalah lambang dari kasih karunia yang hanya Yesus saja dapat memberikannya. Roh itulah kasih karunia ilahi dan hanya Yesus yang dapat berikan roh itu. Jadi, kematian Yesus membuka saluran air hidup, yaitu kecurahan roh yang hanya Yesus saja dapat berikan. Dan itu terjadi setelah Yesus dimuliakan, yaitu setelah Yesus mati, bangkit, dan kembali ke sorga. Silakan saudara sekalian boleh baca Yohanes 7 ayat 38 dan 39, Ibrani 1 ayat 8 dan 9, dan Kisah 2 ayat 32 dan 33. Perhatikan kalimat yang berwarna pink. Ia yang di dalamnya Kristus tinggal, mempunyai di dalam dirinya pancaran kasih karunia dan kekuatan yang tidak pernah habis. Apakah itu kasih karunia? Air hidup. Apakah itu air hidup? Roh yang dari Yesus. Inilah kekuatan itu, inilah bantuan ilahi itu. Inilah Kristus tinggal dalam kita melalui kehadiran rohnya. Inilah kasih karunia yang mengubahkan karakter kita menjadi karakter Kristus yang indah. Karenanya Roh Nubuat menekankan dalam That I May Know Him, halaman 200 paragraf 5, berbunyi, akankah mereka membuka pintu hati dan menyambut Yesus masuk? Betapa indahnya karakter yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari Kristus. Bagaimana caranya Yesus masuk ke dalam hati kita? Oleh kehadiran rohnya, roh Kristus yang adalah kasih karunia yang Kristus saja dapat berikan. Oleh kehadiran roh Kristus inilah kita memiliki karakter Kristus yang indah. Roh Nubuat menyatakan dalam Signs of the Times, Maret 20 tahun 1893, paragraf 6. Kristus dan orang percaya menjadi satu dan keindahan karakternya terungkap dalam diri mereka yang secara vital terhubung dengan sumber kuasa dan kasih. Demikianlah cara kita memiliki keindahan karakter ilahi, karakter Kristus, yaitu kita bersatu dengan Kristus layaknya ranting bersatu dengan pokok anggur, demikianlah kita dengan Yesus. Maka barulah kita dapat berbuah, yaitu buah-buah karakter Kristus yang indah, yang Yesus sendiri kerjakan dalam hidup kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia Kristus dalam hati kita. Silakan ikuti kembali pekabaran Renungan Pagi selama bulan Oktober 2021 yang banyak membahas hubungan kita dengan Yesus yang adalah pokok anggur, agar kita berbuah, yaitu buah-buah karakter Yesus. Nah, apakah pentingnya untuk memiliki keindahan karakter Yesus ini? The Review and Herald, Juni 11 tahun 1889, paragraf 8, berkata, kita harus mencapai kesempurnaan karakter, atau kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Karakter Yesus yang indah adalah karakter yang sempurna, dan itulah yang melayakkan kita mewarisi kerajaan sorga. Inilah perhiasan yang Allah inginkan dari kita. Sebab saat tiba di sorga nanti, karakter kita sudah serupa dengan Yesus. Sebab kehidupan karakter yang indah ini sudah kita mulai di dunia ini. Dan itulah yang indah di pemandangan Allah Bapa. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan agar mulai hari ini kita hidup sebagaimana Kristus hidup, dan itu hanya dengan menerima Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami memiliki keindahan karakter Kristus, yaitu keindahan karakter ilahi Kristus. Dan ini hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati kami, maka kami boleh memilikinya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Berkuasalah Yesus dalam hidup ini, ubahkan kami menjadi serupa dengan Engkau agar layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.